Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Delia Sapta dengan NIM 22081532003. Saya dari kelompok 5 dan bersama teman-teman saya. Saya Muhammad Maureza Dudanendra dengan NIM 221081521131. Saya Ahmad Nabil Hakim dengan NIM 22108152100011. Saya Muhammad Diaul Haq dengan NIM 22108153100017. Saya Habibatus Zahra dengan NIM 22108151200005. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses pergerakan molekul air atau H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dalam siklus hidrologi memiliki beberapa tahapan. Ada tahapan evaporasi, lalu ada kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Tahap evaporasi adalah tahap pertama, yaitu merupakan proses penguapan yang dialami air dari yang awalnya berbentuk cair menjadi gas. Sementara itu, proses evaporasi adalah bagian penting dalam siklus hidrologi atau siklus air. Nah, selanjutnya ada tahapan kondensasi. Setelah mengalami siklus evaporasi, lalu selanjutnya terjadi siklus kondensasi atau pengumuman. Adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga bila terjadi sebuah uap dikompresi, yaitu tekanan ditingkatkan menjadi cairan, atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Cairan yang telah terkondensasi dari uap disebut kondensat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang presipitasi. Dalam meteorologi, presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan atau penambahan uap air. Atau presipitasi juga bisa dikatakan sebagai proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses itulah terjadinya hujan, butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Kemudian, proses selanjutnya adalah proses infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Seringkali bagian yang melimpas menuju alur sungai disebut dengan aliran permukaan tanah atau surface runoff. Rangkaian proses alam tersebut berjalan secara terus-menerus membentuk daur hidrologi. Aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus hidrologi. Yang pertama ada pencemaran udara dari pabrik dan kendaraan bermotor. Yang kedua ada penggundulan hutan. Yang ketiga ada kebakaran hutan. Yang keempat ada efek gas rumah kaca. Dan yang kelima ada pembukaan jalan yang dapat mempengaruhi infiltrasi atau penyerapan air di dalam tanah. Demikian penjelasan kami mengenai siklus hidrologi dan aktivitas apa saja yang dapat berdampak pada siklus hidrologi. Kami juga menjelaskan mengenai cara pencegahannya. Sekian animasi video dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.